selamat datang kembali di channel Om Cepak. Salam cepak, semakin cepat semakin silir. Ya teman-teman, kita sudah sampai ke vlog yang kesekian kalinya. Jadi di hari ini, di vlog kali ini Om Cepak mau ngomongin something new nih. Jadi ceritanya kemarin Om Cepak dapat kabar dari seorang teman, katanya di tahun depan, di tahun 2021 itu Toyota Avanza sama Daihatsu Xenia mau keluar model barunya nih teman-teman. Nah, akhirnya Om Cepak browsing-browsing nih, ternyata di internet memang rumor itu sudah mulai muncul ya, sudah mulai banyak terdengar. Nah, tapi yang masih jadi simpang siur adalah gimana sih model barunya kayak gimana. Nah, ternyata dari informasi yang Om Cepak rangkum, dan kebetulan beberapa hari ini Om Cepak bertemu dengan orang-orang yang tahu informasi hal ini, ditambah informasi yang Om Cepak diambil dari internet, ternyata Avanza yang tahun 2021 besok yang baru itu akan menggunakan platform baru namanya DNGA, Daihatsu New Global Architecture. Begitu juga dengan Xenia-nya, karena dia satu platform. Nah, yang bikin Om Cepak agak kaget, ternyata platform DNGA yang baru ini rumornya akan menggunakan rumornya akan menggunakan penggerak depan, atau dalam istilahnya adalah front wheel drive atau FWD. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Avanza yang lama itu kan dari generasi pertama sampai yang saat ini jalan itu kan pakai penggerak RWD atau rear wheel drive, mesin depan penggerak belakang. Nah, besok akan berubah jadi front wheel drive, mesin depan penggerak depan. Nah, ini agak ini ya, keluar dari pakem menurut Om Cepak, karena Avanza itu mobil 2 juta umat, dia sudah teruji reliability-nya di Indonesia, dan yang membuat dia strong point-nya dia terhadap kompetitor yang lain karena dia penggerak belakang. Kenapa? Karena Avanza dan Xenia itu engine-nya kecil teman-teman, cuma 1300 cc, ada yang paling gede cuma 1500 cc. Dia menopang menopang desain yang notabene cukup berat untuk desain 7-seater. Nah, ketika dia menggunakan penggerak belakang, ini jadi strong point dia ketika dia berada di jalanan Indonesia yang nggak rata dan juga nggak mulus. Nah, ini sebenarnya kalau secara pribadi ya, Om Cepak lebih seneng Avanza itu didesain dengan penggerak belakang atau RWD. Meskipun antara RWD dan FWD itu punya kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, contoh ya, kelebihan dari RWD itu apa? Yang pertama, tadi Om Cepak udah sampaikan, ketika dia menghadapi jalanan yang nggak mulus, dia bagus performanya. Kenapa? Penggerak belakang itu dorong. Kalau penggerak depan itu narik, teman-teman. Ketika ketemu tanjakan tinggi, secara hukum fisika, mendorong dengan torsi yang sama, dorong dan narik itu akan lebih proper untuk dorong. Beda dengan mesin penggerak belakang seperti R3, Mobilio, terus pesaing-pesaingnya Livina dan merek-merek lain, notabene mereka narik. Nah, ketika beban itu pada saat dia tanjakan tinggi, dia narik, biasanya ban depan itu akan spin. Kenapa? Karena bobotnya kan penumpang ada di belakang nih. Ketika dia nanjak, ban depannya nggak dapat traksi maksimal, sehingga terjadi spin. Spin itu kayak ban depannya nggak nempel ke aspal, sehingga muter terus, bisa berasap. Itu juga yang jadi alasan kenapa rata-rata truk atau kendaraan berat itu pakai penggerak belakang, supaya menghindari spin. Kiri.
Oke teman-teman, lanjut ke yang kedua, kelebihan dari RWD. Jadi kelebihan dari RWD yang Om Cepak sangat suka adalah rata-rata mobil RWD itu punya radius putar yang sangat kecil. Kok bisa begitu? Kenapa? Karena mobil RWD penggeraknya adalah belakang. Di roda depan dia nggak ada komponen mekanis yang terhubung dengan mesin, sehingga roda depan itu beloknya bisa patah gini teman-teman. Jadi dia sudut beloknya itu bisa patah, sehingga pada saat dia melahap tikungan itu cenderung untuk lebih kecil radiusnya dibandingkan dengan mobil FWD atau penggerak depan. Mobil FWD karena dia di depan itu ada drive shaft, as penggerak yang dari transmisi ke roda, si roda depan ini nggak bisa belok dengan patah maksimal. Dia agak hanya serong sedikit, derajatnya macam-macam tergantung model ya. Tapi dengan adanya dengan kondisi yang seperti itu, maka radius putar dari mobil FWD itu rata-rata lebih gede, sehingga kurang cocok untuk di perkotaan, untuk selap-selip di kemacetan ataupun pada saat kita melewati jalanan yang sempit. Itu bedanya. Makanya kalau Om Cepak pribadi prefer, tolong dong Toyota sama Daihatsu jangan bikin Avanza yang FWD. Tetap Avanza jadikanlah RWD sebagaimana pakemnya di awal. Tapi memang tidak menutup kemungkinan, tidak memungkiri bahwa RWD itu banyak kekurangan teman-teman. Tadi kan kita udah ngomongin kelebihan dari RWD. Sekarang kita bahas kekurangan dari RWD dibandingkan dengan FWD. Sebenarnya kalau kekurangan dari RWD itu banyak. Makanya kenapa sekarang merek-merek mobil di baik Jepang, kemudian Eropa maupun yang lain cenderung membuat mobil MPV itu FWD. Kenapa? Yang pertama, FWD itu lebih nyaman. RWD nggak terlalu nyaman. Karena RWD itu dia rata-rata mesin di depan, penggeraknya di belakang. Antara mesin dan roda itu dibutuhkan sarana penghubung untuk menyalurkan tenaga. Nah, sarana penghubungnya ini adalah propeller shaft atau as penghubung dari mesin ke roda. Nah, dari as propeller kemudian nyambung lagi ke gardan. Gardan itu yang menggerakkan roda belakang, kiri, dan kanan. Nah, karena dia ada propeller shaft dan gardan, maka di situ ada bunyi, ada noise, karena gardan dan propeller itu berputar teman-teman. Pada saat kita jalan, dia mutar karena diputar oleh mesin. Mesin memutar propeller, propeller memutar gardan, gardan memutar roda. Nah, sehingga timbul suara noise atau suara berisik kalau dalam bahasa kitanya. Ketika jalan kenceng, rata-rata mobil RWD itu lebih berisik dibandingkan mobil FWD karena ada propeller shaft tadi. Nah, kekurangannya yang kedua adalah karena tadi ada propeller shaft, otomatis deck atau floor deck, lantai dari mobil itu nggak rata. Karena dia harus ada channel, harus ada terowongan gini untuk naruh si propeller shaft tadi sama gardan di belakang. Beda dengan mobil FWD. Mobil FWD itu nggak ada mekanisme apapun dari mesin ke roda belakang. Sehingga lantainya si mobil atau floor deck itu bisa rata. Bisa flat. Terus dia relatif lebih kedap karena kebisingan itu hanya ada di area mesin aja, nggak ada di area belakang. Itu. Kemudian yang ketiga adalah tadi Om Cepak sudah ngomong bahwa rata-rata mobil RWD itu ground clearance-nya tinggi karena dia pakai gardan. Itu keuntungan, tapi bisa jadi kekurangan. Kenapa? Mobil RWD yang pakai ground clearance tinggi itu relatif lebih limbung pada saat dipacu di kecepatan tinggi dengan jalanan yang rata. Beda dengan mobil FWD yang dia bisa lebih ceper, bisa lebih rendah, dia bisa lebih stabil. Handlingnya lebih enak, terus ketika menikung dengan kecepatan tinggi juga lebih nyaman dibandingkan mobil yang ground clearance-nya tinggi. Teman-teman bisa bedanya gini, ketika nyetir sedan sama ketika nyetir pick up tuh rasanya pasti beda, atau ketika nyetir sedan dan nyetir SUV itu pasti beda karena secara ground clearance-nya udah beda. Nah, kekurangan selanjutnya adalah RWD itu biaya investasinya mahal teman-teman karena komponennya banyak. Tadi dua komponen yang utama ada propeller shaft dan juga ada gardan, tapi di mobil FWD nggak perlu, itu semua nggak diperlukan. Jadi dari engine langsung ke transmisi, dari transmisi langsung ke drive shaft. Drive shaft itu langsung menghubungkan ke dua roda depan. Jadi semua koneksi mekanis itu hanya ada di depan, hanya ada di ruang mesin aja. Di belakang itu nggak ada. Itu membuat biaya produksi itu lebih murah
kemudian jumlah spare part yang bergerak itu lebih sedikit, yang akhirnya membuat harga mobil itu bisa ditekan, harganya bisa lebih murah, maintenance cost-nya juga lebih murah karena part-part yang perlu diganti lebih sedikit, dan customer juga lebih enak karena lebih nyaman, nggak bising, terus lebih irit. Ya, propeller shaft itu membuat mobil itu menjadi lebih boros. Kenapa? Karena secara hukum fisika, mobil penggerak depan itu dia menyalurkan momennya, menyalurkan torsinya dengan panjang shaft yang dengan dimensi shaft yang relatif pendek, hanya dari mesin ke dua roda depan itu nggak sampai 1 meter di kiri dan kanannya. Tapi untuk mobil RWD dia menyalurkan torsinya, menyalurkan momennya ke roda belakang yang jauh, bisa 2 meter lebih dari depan ke belakang. Bahkan rata-rata mobil MPV kita 4 meter lah. Nah, semakin panjang dimensi penggerak, maka torsi yang dibutuhkan itu lebih besar untuk beban yang sama, sehingga seolah-olah kita merasa bahwa mobil RWD itu lebih boros karena dia butuh tenaga ekstra untuk menggerakkan momen yang sama. Padahal sebenarnya kalau sistem penggerak ini efisien, artinya efisiensinya hampir mendekati 100%, dia justru lebih irit karena RWD nggak perlu mesin yang gede-gede untuk menarik beban yang berat. Dia hanya butuh mesin yang kecil aja karena dia mendorong bukan narik. Sedangkan FWD meskipun di atas kertas dia lebih efisien, tapi kalau proses penyaluran tenaganya nggak 100% bagus, artinya ada gap yang lumayan gede, misal efisiensinya hanya 60% di transmisinya atau di drive shaft-nya, itu justru akan lebih boros karena dia narik pada saat ditanjakan. Nah, tapi pada saat di jalan lurus kemungkinan besar FWD yang menang, tapi ketika ditanjakan kemungkinan besar RWD yang akan menang. Nah, itulah pendapat Om Cepak dari hasil ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang di dunia otomotif yang kemarin ngabarin Om Cepak, sama hasil browsing-browsing di internet. Nah, intinya adalah memang Toyota kayaknya melihat ini sebagai sebuah improvement ya. Avanza yang selama ini dibilang ketinggalan zaman karena masih pakai penggerak belakang, coba diupayakan untuk menyamai rekan-rekan dari pabrikan yang lain. Ya, ini sebenarnya pilihan. Kalau Om Cepak jujur pengen Avanza itu tetap rear wheel drive, tapi mungkin teman-teman yang lain silahkan lebih suka RWD atau FWD, tulis di kolom komentar. Tapi intinya antara baik itu RWD maupun FWD itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih teman-teman untuk vlog hari ini. Apa yang Om Cepak sampaikan ini hanya berdasarkan riset pribadi dan juga diskusi dengan orang-orang yang punya kompetensi di bidang otomotif. Kalau ada salah silahkan dikoreksi, kalau ada tambahan silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dadah.